alat berat datang dihalangin orang, alat berat jalan dihalangin orang, dari sertifikat, dipegat, seperti itu. Nah ini saya ingin sekarang itu semua orang punya kesadaran, mumpung apa? Mumpung publik kita lagi mendukung nih, rakyatnya mendukung sekarang normalisasi, pembongkaran bangunan liar, ini luar biasa dukungannya. Nah ini harus dimanfaatkan oleh negara untuk segera mengambil kembali hak-haknya dan hak negara untuk masyarakat. Sebenarnya itu Pak. Nanti kemana sungainya lari, biarkan teknis yang melihat. Kan ada peta datanya, ada kan Pak ya. Arahnya ada, ketinggiannya berapa, ininya berapa. Misalnya hari ini perdebatan tentang laut apa sih? Sampai kapanpun pasti banjir Pak. Karena apa? Sekarang darat lebih rendah dari laut. Kayak kasus di Bandung. Bupatinya pengen jalannya ditingkatin beton, ngapain juga, jangan dibikin betonnya ditaikin lagi. Solusinya bukan itu, solusinya aliran air kemana? Kenapa? Karena daerah pemukiman lebih rendah daripada sungai. Apa sih problem? Nah kita kan ingin benahin itu, dan nanti saya minta Pak Sekda, Pak Wakil Bupati untuk peringatan sudah yang keberapa terhadap bangunan liar. Semua sudah peringatan keberapa? Kalau sudah peringatan yang kedua, ketiga tidak digubris, ya pembongkaran kita lakukan bersama. Kita provinsi juga jenis jajaran tidak akan. Nah selanjutnya barangkali dari izin Pak, saya menjelaskan dulu Pak. so gimana? Baik, terima kasih Pak Gubernur. Sedikit saya akan menyampaikan temuan-temuan yang di lapangan ketika kita pelaksanaan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang tanah jasa marga dulu Pak. Ya. Tanah jasa marga itu yang berdiri bangli-bangli di situ, termasuk lampak-lampak limbah itu pure adalah tanah jasa marga Pak. Ya, itu. Makanya di sini saya sebagai kepala desa itu minta dijelaskan. Betul, yang ada patoknya ada Pak, yang hilang pun banyak. Nah ini temuan di lapangan. Nah di sini juga perlu diingat oleh BPN juga, hampir rata-rata Pak, saya tadi ada temuan yang menjadi sertifikat itu ketika terjadi transaksi. Ya. Transaksi jual beli, kadang-kadang si penjual ini seenaknya aja bahwa itu adalah benar tanah negara yang dimiliki oleh PJT atau tanah jasa marga. Nah ketika pengukuran BPN kan tidak konfirmasi dengan pemerintahan desa. Nah itu Pak yang terjadi. Ini bukti nyata di lapangan. Tadi saya 2 orang Pak didatangi Pak. Ternyata dia itu mengklaim bahwa itu tanah sertifikat, cuma alas haknya itu beda. Tidak satu hamparan Pak, muncul alas hak baru. Nah itu. Sedangkan menurut laporan informasi di lapangan, masyarakat itu bahwa itu adalah tanah PJT. Tapi yang punya tanah, yang pembeli sekarang itu tanah hak milik. Nah itu yang membingungkan kita Pak. Karena selama ini pihak BPN kalau melakukan pengukuran di lapangan itu tidak pernah melibatkan pemerintahan desa. Itu Pak. Ini fakta loh di lapangan. Nah yang kedua, tentang aliran sungai SS Pasir Panggang. Ini juga banyak temuan. Makanya kemarin itu Pak Manap itu Pak, saya coba-coba mengukur. Tanah PJT itu udah jelas, kita melihat gambarnya itu bahwa itu 25 meter. Tadi menurut keterangan dari jasa marga, itu 40 meter. Itu Pak, malahan kalau diukur, tanah PJT aja hilang, nggak ambil. Nah itu kan bingung. Kok bisa muncul sertifikat? Nah ini, ya, itu yang Pak Manap. Nah belum lagi, tadi temuan-temuan di sana Pak, bahwa akan dialihkan ke Kali Cisarak. Itu masyarakat tadi Pak, tidak kurang 500 orang kumpul dengan saya Pak. Dia menolak. Inginnya masyarakat itu kembali lagi ke semula aliran sungai kepada zaman dahulu. Karena dia itu yang merasakan setiap hari atau musim hujan yang merasakan nikmatnya ya bencana alam. Nah ini. Nah disitulah masyarakat dulu, jadi waktu belum ada Resinda tidak pernah kebanjiran. Kenapa sekarang ada perubahan elit itu kebanjiran? Karena temuan di lapangan itu adalah aliran sungai semua 100% itu ditutup. Tidak ada pakai gorong-gorong Pak. Nah itu yang salahnya. Satu lagi, kenapa Kampung Gebluk itu sering banjir Pak? Karena tanah yang dimiliki oleh perusahaan, dia bikin tanggulnya 5 meter, yang masyarakat diabaikan hanya 1 meter. Ya otomatis air itu masuk ke perumahan. Tadi ada 3 dusun, Kampung Gebluk, Bugel, Tegaluhur Pak. Itu. Ternyata saya cek, benar Pak, tanggulnya itu di atas, melebihi rumah warga. Sedangkan sebelahnya yang berbatasan dengan tanah milik warga, kampung warga, itu dibiarkan. Nah itu masalah juga. Nah kalau seandainya sekarang mau dialihkan ke Kali Cisarak ke situ, ya tadi, tentunya masyarakat yang tinggal situ akan jadi korban. Nah makanya tadi masyarakat itu pengen kembali lagi ke semula. Dan dulu juga ada aliran sungai bermanfaat untuk warga situ. Maklum,
rumah di situ, dia tidak pernah kebanjiran. Tapi ketika ada kawasan elit, perumahan elit berdiri, dia baru merasakan kebanjiran karena ditutupnya aliran sungai Pasir Panggang. Itu Pak. Ya. Terus yang ketiganya, tadi kembali lagi kita harus punya ketegasan karena yang namanya aset negara harus kembali lagi kepada negara Pak. Tadi salah satunya temuan tadi. Kenapa bisa ini muncul sertifikat? Karena setiap transaksi jual beli pasti masyarakat itu yang menjual itu ingin hasil ukur Pak, termasuk penjualnya. Yang pemilik lama itu karena dia pikirannya tidak memikirkan orang lain, memikirkannya harus mendapat duit banyak, yang diukur ini Pak tanah saya, padahal dia garapan, diukurlah BPN, terjadilah di situ. Ya, jadi sertifikat. Apalagi di zaman waktu dulu 1997 Pak, kebanyakan 97. Dulu itu ada program apa ya BPN teh? Adjudikasi Pak. Adjudikasi itu yang benar. Bagaimana dia aja yang nunjukin Pak. Oh ini aku. Itu Pak temuan. Hampir rata-rata yang menjadi sertifikat itu adalah berbatasan dengan tanah negara. Itu aja, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih ya. Itu masukan semuanya. Pak, dari Pak Gandri, Pak kapan dulu, Bangga? Ada yang disampaikan? Silakan. Cukup, dampingi ya. Pak Kajari? Apalagi Kajari. Pokoknya aset ya. Karena ini akan menjadi bahan kerjasama Pemda Jabar dengan Kejaksaan. Jadi pengembalian aset, dan saya sudah komunikasi dengan Pak Jika untuk menyampaikan ini. Jadi ya saya juga akan diancam Pak tiap hari dipenjarain Pak saya. BPM Pak, barangkali ini saran Pak. Kenapa sih aset-aset, mungkin bukan Bapak mimpin zaman dulu, kenapa aset-aset negara banyak berubah menjadi hak milik? Baik, izin terima kasih Pak Gubernur. Izin menyampaikan yang pertama, kami setuju sekali kalau akan dilaksanakan pengembalian aset. Kami siap turun untuk melakukan pengukuran seperti yang sudah kita lakukan terhadap aset-aset Pemda. Atas dukungan Pak Kajari, Pak Kapolres, kemarin kami tahun ini itu mensertifikatkan 392 aset Pemda. Ini komitmen kami, kalau kata Pak Kajari lebih baik menyelamatkan aset daripada menghilangkan aset. Nah itu yang selalu kita ingat. Nah, oleh karena itu kami juga sudah bersurat ke PJT minta coba deh sebelum diukur petanya juga kami minta, akan kami deliniasi, akan kami masukkan ke dalam peta kerja kami sehingga ada rambu-rambu kita dalam menerbitkan sertifikat hak milik untuk rakyat. Nah, oleh karena itu kita sudah ada BWS, sudah ada PJT. Ayo, mari kita bareng-bareng kita kembalikan aset itu dengan pengukuran yang akan kita letakkan di peta kerja kita, sehingga ke depan itu sudah tidak ada lagi sertifikat hak milik yang menyerobot terhadap aset-aset negara. Kenapa dulu kita sampai katakanlah tergelincir menyertifikan aset negara karena aset negara, karena ya dari yang pemilik aset sendiri juga belum jelas mana patoknya, sehingga ketika ada masyarakat menunjukkan, mohon izin Pak Kepala Desa tentunya kalau BPN memberikan sertifikat itu, yang pertama ada tanda tangan Kepala Desa di pernyataan penguasaan fisik, pernyataan fisik itu ada dua di bidang pengukuran dan di bidang pemberian haknya, itu ada dua Pak. Jadi kemungkinan kalau tidak diketahui oleh jajaran desa itu kayaknya tidak, tapi kemungkinan ya sama-sama ambil lah. Tanda tangan gitu. Jadi mungkin saking banyaknya. Tapi kalau di dokumen kami pasti ada tanda tangan kepala desa dalam yang pertama di pengukuran itu penunjukan batas, itu selalu diketahui oleh kepala desa ketika itu adalah pendaftaran pertama kali. Dan selanjutnya juga ada panitia yang turun, itu minta lagi tanda tangan dari kepala desa. Terhadap hal ini kami setuju sekali Pak Gubernur, nanti kita akan koordinasi dengan PJT maupun BWS. Ketika sudah dipatok, ayo kita ukur. Itu juga akan menjadi rambu-rambu kita Pak dalam menerbitkan sertifikat selanjutnya. Barangkali itu Pak. Baik. Izin Pak, saya menjawab. Nggak usah. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Oh siap Pak. Kan sertifikatnya zaman dulu Pak. Nah ini Pak, maksudnya kepala desa menandatangani itu, yang datang itu adalah petugas notaris Pak. Setelah jadi gambarnya, ketika pelaksanaan pengukuran itu tidak ada laporan Pak. Ya mohon maaf ya Pak ya, ini bukti nyata di lapangan Pak. Ya enggak, saya nggak mau disalahkan Pak. Biasanya Pak, notaris itu yang jalan Pak. Oh Pak, ini minta tanda tangan, ini petanya, ini udah dilakukan.
pengukuran harusnya sebelum dilaksanakan pengukuran itu kepala desa itu dikasih tahu supaya mengikuti bareng-bareng kita menyaksikan, Pak. Itu yang terjadi, Pak, di lapangan, ya. Mohon maaf. Ya, baik, nanti kita tata kelolanya kita perbaiki. Kita paham lah, Ya. kita ini manusia Indonesia. Dulu aset negara nggak ada yang ngurus, nggak ada yang membiayai. Sedangkan aset swasta ada biayanya. Ya. Itu masalahnya itu aja. Ya. Untuk itu saya Provinsi Jawa Barat menawarkan diri untuk pada PSDA, BBWS segala macam. Kalau ini mau satu induk kegiatan, kami Pemprov siap mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan seluruh aset pengairan Ya, Pak. jalan. Karena ini penting, Pak. Karena saya negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Biar anggaran berkurang, tapi duit tidak pernah habis. Ya, satu komando, Pak. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Habis ini kita langsung turun ke lapangan. Kemudian kita pastikan kegiatan ini hari ini dimulai. Selanjutnya berkesinambungan petugas yang bekerja. Ya kan, Pak Diki ya. Teman-teman di lapangannya dilengkapi ya. Yang BBWS, yang PJT, disupport sama kita juga. Tidak apa-apa. BBWS belum. BBWS, oh iya Pak, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Nah, jadi kami sampaikan Pak, memang selama ini khusus untuk daerah irigasi Jatiluhur, daerah Karawang khususnya pengelolaan operasi dan pemeliharaan itu kan memang serah operasi dengan PJT. Tapi dalam kasus yang kita sedang akan lakukan ini, khususnya saluran sekunder Pasir Panggang, itu awalnya memang bangunan itu memang sampai 9 saluran sekunder sampai 9 bangunannya. Memang beberapa tahun belakangan kalau dilihat dalam laporan operasi itu ada sekitar 5 bangunan yang sudah tidak dioperasikan karena adanya alih fungsi lahan, sehingga di sana sawah sudah tidak ada dan air tidak dialirkan ke sana. Tapi dengan tujuan yang tadi disampaikan oleh Pak Gub, kami sangat mendukung tidak hanya di Pasir Panggang ini, tapi juga di sungai-sungai maupun Di saluran. seluruh Jawa Barat, Pak. Baik Pak. Kita hanya mulai saja dari sini, Pak. Kami sangat berterima kasih Pak. Biar nggak banjir lagi, minimal banjirnya berkurang. Dan saya contoh aja deh, waktu kita sama PJT membenahi beberapa wilayah di Bekasi, hari ini Bekasi tidak separah dulu. Sudah jauh, Pak. Sudah jauh. Jadi harus dimulai. Mumpung rakyat dukung. Karena walaupun negara berkeinginan, kalau rakyat ribut terus di media sosial, nolak. Kadang-kadang negara nggak jadi. Ini rakyatnya lagi dukung, Pak. Ya lah. Terima kasih Pak Gub. Yang itu sudah jalan. Yang kemarin Karangnegar. Sudah Pak, sudah jelas. Sudah, Harap beratnya udah bisa lewat. sudah Pak. Sudah mulai ya? Iya. Baik, terima kasih ya. Pak Wabub ada yang disampaikan? Pak Sekda? Pak Dede selain gong terima kasih. Ini penyerahan Dede pembangunan jembatan gerbang tol Karawang Barat oleh Pemprov Jabar 2026. Terima Pak. Bapak. Tidak, langsung ke PPU. Saya emang nggak bisa ngelelanginnya. Sambungan bisa. Masih. Mudah-mudahan nanti 2027 nggak macet lagi. Pak, Kemudian saya kiriman surat dari warga. oh, surat dari siapa? Dari warga. Suratnya apa? Itu surat cinta buat Nah, Pak Diki. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.